Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan alasan kenapa Ijana begitu menginginkan Maiki. Walaupun Ijana merasa jika Shinichiro adalah kakaknya, namun ia kecewa dengan fakta bahwa Shinichiro juga mempunyai Maiki. Ia ingin memiliki Shinichiro secara utuh. Bukan hanya itu, Ijana juga sangat iri kenapa Emma dan Shinichiro lebih memilih di sisi Maiki ketimbang dirinya. Semua rasa iri tersebut menimbun menjadi sebuah kebencian yang luar biasa kepada Maiki. Sementara Maiki sendiri mencoba untuk menyelamatkan satu-satunya saudara yang ia punya, walaupun dengan cara kekerasan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Ijana yang menodongkan pistolnya kepada Maiki. Di sana, Takemichi berteriak jika menggunakan pistol untuk membunuh adalah tindakan yang kotor. Namun Ijana yang sudah masa bodoh, dia berkata, "Jika aku kalah di sini, aku tidak punya apa-apa lagi kan? Matilah kau Maiki." Namun Maiki malah menyuruh Ijana untuk segera menembaknya jika itu bisa memuaskan diri Ijana. Sontak Draken yang mendengar itu meneriaki Maiki untuk tidak memprovokasi Ijana karena saat ini ia serius ingin membunuh Maiki. Akan tetapi Maiki gantian meneriaki Ijana. "Ada apa Ijana? Cepatlah tembak aku. Coba tembak aku sekarang." Namun tiba-tiba Kakucho datang dan membuang pistol yang berada di tangan Ijana. Sontak Ijana memarahi bawahannya. "Hei Kakucho, kau bajingan, kenapa kau menghentikanku?" Kemudian Kakucho menjawab, "Sudah cukup Ijana, kita sudah kalah." Di sana Muto sedikit tidak percaya jika Kakucho berani melawan balik Ijana karena Kakucho adalah orang yang paling setia dibanding petinggi Tenjiku yang lain. Ijana lalu berkata, "Seorang pelayan memberikan pendapat ke rajanya." Kemudian kita ditunjukkan kilas balik sewaktu Ijana dan Kakucho pertama kali bertemu. Di sana Ijana memuji luka yang dimiliki Kakucho. Kemudian ia bertanya apa yang sedang Kakucho lakukan. "Ini kuburan untuk ayah dan ibuku. Mereka mati dalam kecelakaan. Tinggalkan saja aku sendirian. Kau akan dibully jika berbicara denganku." Tapi tiba-tiba Ijana kecil langsung menendang gundukan tanah yang dibuat Kakucho barusan. "Lupakan mereka yang sudah mati. Mereka tidak di sini untuk melindungimu dan kau tidak berharga apa-apa. Itulah kenapa tidak ada yang mau melindungimu. Jadi aku akan memberimu arti dalam hidup ini. Mulai hari ini aku adalah rajanya dan kau adalah pelayannya. Tetaplah hidup menjadi pelayanku." Saat itu juga Ijana memberikan Kakucho alasan untuk hidup ketika ia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Di pertarungan, Kakucho berteriak, "Aku berjuang untukmu. Tidak penting seberapa gila idemu, aku akan senang hati mati untukmu. Jadi hentikan adegan seperti ini. Aku tidak mau melihatmu bertingkah menyedihkan." Kemudian Ijana dan Kakucho saling berhadapan satu sama lain. Di sana Ijana menoleh, "Oi eksekutif, kenapa kalian diam saja? Cepat bunuh orang ini." Namun semua petinggi Tenjiku tidak ada yang berani bergerak. Mereka diam saja melihat pertikaian antar ketuanya. "Hei Ijana, kau mengerti kan? Mereka tidak bisa mengalahkanku." Namun Ijana menyuruh Kakucho untuk minggir karena Ijana merasa jika ia masih mampu meneruskannya. Namun Kakucho yang ingin menyelamatkan Ijana berteriak dengan keras jika Tenjiku sudah kalah. Hal itu membuat Ijana makin marah dan menyuruh Kakucho untuk diam. Kemudian seseorang menodongkan pistol dan suara tembakan terdengar di sana.
Terlihat wajah Ijana terkena muncratan darah segar, sementara punggung Kakucho terlihat sudah bolong terkena tembakan. Kakucho langsung mengeluarkan darah dari mulutnya, sementara pelaku dari kejadian tersebut adalah Kisaki Teta. Ia yang menembak Kakucho tepat di hadapan Ijana. Takemichi pun berteriak khawatir memanggil nama Kakucho, sementara Kisaki dengan tidak rasa bersalah mengatakan jika Kakucho adalah pengganggu sialan. Terlihat Kakucho masih syok dengan darah yang keluar dari dadanya. Di sisi lain, Kisaki berkata dalam hati, "Selalu saja Hanagaki mengacaukan rencana yang sudah kupikir dengan matang. Aku tidak bisa menggunakan Maiki, jadi sekarang aku hanya bisa menggunakan Ijana sebagai mediaku. Kakucho, kau menghalangi jalanku." Kemudian Kakucho dengan seluruh tenaganya berlari menghampiri Kisaki. Namun Kisaki yang memegang pistol berencana menembak Kakucho sekali lagi untuk membunuhnya. Namun ketika Kisaki sudah melepaskan peluru dari pistol yang ditembakkannya, Ijana menyelamatkan Kakucho sehingga dirinya lah yang harus menerima timah panas yang dilepaskan Kisaki. Ijana tertembak 3 kali tepat di dadanya untuk menyelamatkan satu-satunya sahabatnya. Takemichi, Maiki, dan semua orang yang berada di sana sangat terkejut melihat kejadian yang baru saja terjadi. Bahkan Kisaki sendiri juga tidak menyangka jika Ijana akan melakukan hal tersebut. Kini Kakucho dan Ijana terkapar tak berdaya dengan timah panas yang masih berada di dalam tubuhnya. Sementara Kisaki terlihat panik dan bertanya-tanya kenapa Ijana melindungi pelayannya dengan nyawanya sendiri. Dalam kondisi yang menyedihkan, Kakucho melihat Ijana yang kondisinya lebih memprihatinkan. Secara refleks, Kakucho memaki Kisaki yang sudah melakukan tindakan bodohnya. Sementara itu, dalam kondisi sakaratul mautnya, Ijana berkata pada Kakucho, "Kau butuh banyak perhatian sebagai seorang pelayan. Aku tidak tahu, tapi tubuhku bergerak sendiri." Takemichi yang melihat pemandangan tersebut hanya bisa diam saja. Sementara Kisaki terlihat sangat panik karena semua rencananya sudah kacau dan Ijana malah tertembak. Disaksikan semua anggota Tenjiku dan Toman, Kakucho dan Ijana terjatuh di tengah-tengah lapangan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Ijana memanggil Maiki. "Ada yang ingin ku beritahukan kepadamu, Maiki." Kemudian Maiki pun mendekatkan dirinya kepada Ijana yang sudah hampir mati. Ini kekalahan Tenjiku. Kakucho yang melihat Ijana sudah hampir mati melarangnya untuk berbicara lagi, biar dirinya saja yang mengatakannya kepada Maiki. Namun Ijana malah tertawa dan berkata jika ia tidak paham maksud dari Kakucho. Namun Kakucho juga bertanya-tanya, kenapa Ijana sampai repot-repot melindungi pelayan sepertinya? Padahal sebagai raja Ijana bisa membuangnya seperti sampah. Kakucho lalu berkata, "Kau harus membuat eramu. Itulah arti menjadi raja. Benar kan, Ijana?" Lalu Ijana menjawab, "Era kita ya. Maaf Kakucho, tapi aku hanya punya kau." Ijana mengatakan itu semua dengan senyum yang terukir di wajahnya, seolah-olah ia sudah ikhlas dan ingin pergi dengan damai. Sementara Kakucho yang mendengarnya tentu saja tidak bisa menahan air mata yang sudah ia tahan sejak lama. Dari kejauhan, Muto langsung menyuruh anggotanya untuk memanggil ambulans. Sementara kroco-kroco Tenjiku sudah merasa jika ini adalah akhir dari gengnya. Di tempat lain, Maiki masih berdiri melihat Ijana dan Kakucho yang jatuh terkapar. Sementara petinggi Tenjiku yang lainnya masih syok dengan apa yang terjadi. Terlihat tatapan Maiki berkata jika ia tak menginginkan hal ini terjadi. Kemudian Ijana berkata, "Maiki, kau bilang kau ingin menyelamatkanku, bukan? Tentu saja, kau itu saudaraku. Sekarang berhenti bicara, Ijana." Kemudian Ijana mulai bercerita jika suatu hari ia secara kebetulan bertemu dengan ibu yang meninggalkannya. Lalu kita ditunjukkan kilas balik kejadian tersebut. Di sana Ijana remaja menemui wanita yang dianggap ibunya. Terlihat ibunya sedang bermain kasino dengan rokok surya di tangan. "Ibu, kenapa kau meninggalkanku? Apakah itu untuk melakukan ini?" Namun ibu Ijana merasa terganggu dengan kehadiran Ijana. Kemudian ibunya berkata,
kau bukan anakku." Sontak Ijana kaget mendengar perkataan ibunya. "Kau adalah anak haram dari mantan suamiku dan si Filipina jalang. Dia pria yang tidak berguna. Pada akhirnya beberapa preman menusuknya dan dia mati. Kau mengerti kan? Kau anak orang lain dan kita tidak sedarah." Mendengar perkataan itu, Ijana hanya bisa diam saja karena ia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mengetahui hal itu, Ijana menghampiri Shinichiro dan melampiaskan amarahnya. Ia menghajar Shinichiro di tengah guyuran hujan yang deras. "Kau sudah mengetahuinya kan, Shinichiro? Kenapa kau tidak memberitahukanku?" Lalu Shinichiro menjawab, "Ya, aku tahu. Tapi itu hal yang tidak penting kan?" "Tidak penting katamu? Itu hal yang paling penting." "Memangnya kenapa, Ijana? Hanya karena kita tidak sedarah, bukan berarti sesuatu di antara kita berbeda." "Diam kau, Shinichiro. Kenapa kau harus datang menemuiku dulu? Jika dari awal aku memang sendiri, aku pasti akan baik-baik saja. Kau mengerti kan, Shinichiro? Kupikir aku menemukan kebahagiaan yang bisa membawaku keluar dari neraka ini." Setelah menceritakan semua kebenaran yang ada, terlihat Ijana sudah mulai pasrah. Sementara Maiki melihat Ijana dengan tatapan tak percaya. Begitu juga Takemichi yang mendengar penjelasan Ijana. "Benar, Maiki. Aku bukan saudaramu Shinichiro ataupun Ema. Aku bukan saudara siapapun." Takemichi, Kakucho, bahkan Inui sangat terkejut dengan fakta yang baru saja dikatakan Ijana. Begitu pula dengan Maiki dan juga si bangsat Kisaki. Kemudian dengan tubuh yang tak berdaya, Ijana masih melanjutkan perkataannya. "Jadi bagaimana, Maiki? Setelah mengetahui semua itu, bisakah kau menyelamatkanku?" "Aku sudah tidak bisa diselamatkan ya. Benar kan, Ema?" Ijana mengatakan semua itu dengan air mata yang keluar dari kedua matanya. Begitu pula dengan Kakucho yang sangat bersedih dengan apa yang dilalui Ijana. Tak terasa, air mata begitu deras mengalir di kedua mata Kakucho karena Ijana sudah menemui ajalnya dengan tubuh yang sudah berlumuran darah, dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan kebangsatan Kisaki yang benar-benar berhasil membuat kita sebagai penonton ingin berkata kasar. Tidak hanya membuat Toman berantakan, kali ini tindakannya berhasil membuat Tenjiku kelimpungan sendiri. Karena kelakuan Kisaki, Kakucho sampai terluka parah dan Ijana harus meregang nyawa. Jika saya ditanya siapa karakter paling terkutuk di anime ini, dengan tegas dan lugas akan saya jawab jika dia adalah Kisaki Teta. Dia berhasil membuat penonton menggerutu kesal dengan segala tindakannya. Dan kini, Maiki harus menghadapi kenyataan jika ternyata Ijana bukanlah saudaranya. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.